Persib Bandung akan kembali diperkuat 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Bali pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ketujuh pemain tersebut adalah Beckham Putra, Eliano Rejders, Mark Locke, Ragnar Oratmangoen, Sadil Ramdhani, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Kepulangan mereka datang ketika Persib sedang menjalani TC tertutup di Bali sejak 11 Agustus. Tim asuhan Igor Tolik dijadwalkan berada dalam program tersebut hingga 19 Agustus untuk mematangkan kondisi fisik, taktik, dan kekompakan skuad. Namun ada satu hal yang membuat situasinya menarik. Sehari setelah 7 pemain itu bergabung, Persib sudah dijadwalkan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus dalam Dewata Challenge Series 2026. Waktu integrasi sangat pendek. Secara kalender, Persib hanya memiliki jeda 1 hari antara kedatangan 7 pemain tersebut dan pertandingan melawan Sabah. Kondisi itu membuat laga uji coba tersebut menjadi kesempatan awal untuk melihat bagaimana pemain yang baru kembali dari agenda internasional menyatu dengan tim. Bukan berarti ketujuhnya pasti dimainkan. Persib tetap harus mempertimbangkan kondisi fisik dan kebutuhan tim setelah mereka menyelesaikan rangkaian pertandingan bersama. Indonesia, fokus utama TC sendiri memang bukan sekadar pertandingan uji coba. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus memperkuat pemahaman taktik dan hubungan antar pemain. Hal ini sejalan dengan rencana Persib menghadapi musim 2026-2027 yang akan jauh lebih padat. Persib memang harus punya skuad tebal. E-League sebelumnya mengonfirmasi Persib akan tampil dalam 4 kompetisi pada musim 2026-2027. Keempat ajang tersebut adalah Super League, AFC Champions League 2, ASEAN Club Championship, dan League Cup. Super League musim baru dijadwalkan mulai 4 September 2026, sementara League Cup akan mulai bergulir pada 3 November 2026 dengan fase grup yang dimainkan pada 3 matchday di tengah pekan. Situasi itu membuat kedalaman skuad bukan lagi sekadar pilihan. Persib harus menyiapkan pemain untuk menghadapi rangkaian pertandingan yang tersebar di beberapa kompetisi. Manajemen Persib bahkan sejak Juni sudah menyatakan keinginan membangun skuad yang lebih gemuk dan tetap kompetitif. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyebut 4 kompetisi tersebut menjadi tantangan karena Persib harus menjaga kondisi pemain sepanjang musim. 7 pemain ini bukan nama sembarangan, kembalinya 7 pemain tersebut juga memiliki arti besar bagi komposisi Persib. Mark Locke dan Tom Haye memberikan opsi di lini tengah. Beckham Putra dan Eliano Rejders dapat memperkaya variasi permainan dari area tengah maupun sisi lapangan. Sementara Ragnar Oratmangoen dan Sadil Ramdhani menambah pilihan di sektor serangan. Sandy Walsh memberikan pengalaman di lini pertahanan. Komposisi tersebut membuat kembalinya 7 pemain bukan sekadar penambahan jumlah personel. Mereka merupakan bagian dari kelompok pemain yang sudah mendapat pengalaman bersama tim nasional pada turnamen internasional. Pada fase sebelumnya, Persib bahkan menjadi salah satu klub penyumbang pemain terbesar untuk timnas Indonesia. Akurat.co mencatat Persib mengirim 11 pemain ke TC awal timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026. 2 laga di Bali jadi tes awal, setelah menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus, Persib dijadwalkan bertemu Bali United pada 18 Agustus. Kedua pertandingan tersebut digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Artinya, Igor Tolik memiliki 2 pertandingan untuk melihat perkembangan tim dalam periode TC yang relatif singkat. Lawan yang dihadapi juga datang dari karakter berbeda. Sabah FC merupakan klub Malaysia, sedangkan Bali United sudah menjadi lawan yang familiar bagi Persib di sepak bola Indonesia. 2 pertandingan itu dapat menjadi bagian penting dari evaluasi sebelum Persib memasuki kompetisi resmi. Namun, hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemain yang baru kembali dari tim nasional beradaptasi dengan pola permainan yang sedang dibangun Tolik. Tantangan Igor Tolik belum selesai. Igor Tolik sebelumnya mengakui dirinya sudah mengetahui kekuatan sekaligus bagian yang masih perlu diperbaiki dari Persib. Pelatih asal Kroasia itu merupakan bagian dari staf kepelatihan Persib pada era sebelumnya sebelum mendapat tanggung jawab sebagai pelatih kepala. Karena itu, TC di Bali menjadi kesempatan untuk menerjemahkan evaluasi tersebut ke dalam struk. Masuknya 7 pemain setelah agenda tim nasional membuat proses tersebut harus dilakukan dengan cepat. Apalagi Persib tidak hanya membangun tim untuk satu kompetisi. Mereka sudah dipastikan tampil di grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 bersama klub-klub seperti Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors, Chong'an Hanoi, Sphairyang, dan Port FC. Bukan sekadar soal kapan mereka datang. Kembalinya 7 pemain timnas Indonesia membuat TC Persib memasuki fase berbeda. Sebelumnya, Igor Tolik harus menjalankan program dengan sejumlah pemain yang masih menjalankan tugas internasional. Kini kelompok tersebut mulai kembali dan harus segera menyatu dengan pemain lain. Pertanyaan terbesar bukan apakah 7 pemain itu akan memperkuat Persib. Mereka sudah menjadi bagian dari skuad. Yang lebih penting adalah seberapa cepat Igor Tolik dapat mengintegrasikan mereka ke dalam struktur permainan sebelum pertandingan resmi dimulai. Laga melawan Sabah FC pada 15 Agustus menjadi kesempatan pertama
Pertemuan dengan Bali United 3 hari kemudian menjadi ujian berikutnya. Setelah itu, Persib masih memiliki waktu untuk menyempurnakan skuad sebelum Super League 2026-2027 resmi dimulai pada 4 September. Dengan kalender yang semakin padat, fase TC di Bali menjadi salah satu periode penting untuk menentukan apakah skuad besar Persib benar-benar siap digunakan sebagai satu kesatuan.